Ada tempat di bumi ini yang bisa kamu lihat di peta dunia. Namanya tercatat resmi, bahkan pernah dikunjungi manusia. Tapi hari ini kita dilarang keras untuk masuk ke sana. Bukan karena mitos, bukan karena kutukan, melainkan karena satu fakta ilmiah yang tidak bisa ditawar. Manusia tidak akan bertahan hidup di sana. Dan yang membuatnya lebih menarik, wilayah-wilayah ini bukan tempat fiksi, semuanya nyata. Sebagian dijaga tentara, sebagian ditutup ilmuwan, dan sebagian lagi dibiarkan kosong karena resikonya terlalu besar. Inilah wilayah yang secara resmi dilarang untuk manusia. Wilayah terlarang bukan berarti wilayah misterius tanpa alasan. Larangan ini muncul dari perhitungan ilmiah, pengalaman tragis, dan kesalahan manusia di masa lalu. Setiap garis larangan dibuat untuk mencegah satu hal, yaitu kematian. Secara umum, wilayah yang dilarang untuk manusia dapat dibagi menjadi beberapa kategori besar. Berdasarkan penyebab bahayanya, mulai dari radiasi, penyakit, gas mematikan, hingga kepentingan militer dan kelangsungan hidup bumi itu sendiri. Yang pertama, zona radiasi yang tidak ramah bagi tubuh manusia. Salah satu wilayah terlarang paling terkenal di dunia adalah zona eksklusi Chernobyl di Ukraina. Pada tahun 1986, reaktor nuklir Chernobyl meledak, melepaskan radiasi dalam jumlah sangat besar. Lebih dari 350.000 orang dievakuasi dan area seluas ribuan kilometer persegi ditutup total. Hingga hari ini manusia dilarang tinggal di sana secara permanen. Bukan karena wilayahnya mati, justru sebaliknya. Hutan tumbuh liar, serigala, rusa, dan beruang kembali berkembang. Namun tubuh manusia tidak sekuat alam. Radiasi ini membunuh secara instan. Ia merusak sel secara perlahan, meningkatkan resiko kanker, mutasi genetik, dan merusak organ. Inilah alasan utama mengapa wilayah ini masih dilarang hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Yang kedua, wilayah dengan bahaya biologis yang tak terlihat. Kita beranjak ke Samudra Hindia. Terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Sentinel Utara. Wilayah ini secara resmi dilarang dimasuki siapapun. Pulau ini dihuni oleh suku Sentinel, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Mereka hidup tanpa kontak dengan dunia modern, tidak mengenal teknologi, dan tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit luar. Satu hal yang sering disalahpahami, larangan ini bukan untuk melindungi dunia dari mereka, melainkan melindungi mereka dari dunia. Satu virus flu biasa yang bagi kita tanpa sepele bisa memusnahkan seluruh populasi suku ini. Karena itulah pemerintah India menetapkan zona larangan ketat, kapal dilarang mendekat, dan pelanggaran dianggap ancaman serius. Yang ketiga adalah danau yang bisa membunuh tanpa peringatan. Sekilas terlihat indah, tenang, dan damai. Namun, Danau Nyos di Kamerun menyimpan ancaman mematikan. Danau ini berada di atas aktivitas vulkanik, menyimpan karbon dioksida dalam jumlah besar di dasar danau. Pada tahun 1986, gas ini tiba-tiba dilepaskan ke permukaan, menyelimuti desa sekitar. Lebih dari 1.700 orang meninggal dalam satu malam. Tanpa luka, tanpa suara karena karbon dioksida tidak berbau, tidak berwarna, dan lebih berat dari udara. Sejak kejadian itu, wilayah sekitar danau diawasi ketat. Karena peristiwa serupa bisa terulang kapan aja. Manusia tidak dilarang karena takut, tapi karena gas ini tidak memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Yang keempat, wilayah yang ditutupi demi keamanan dunia. Beberapa wilayah dilarang bukan karena alam, melainkan karena apa yang disimpan manusia di dalamnya. Area 51 di Amerika Serikat adalah contoh paling terkenal. Wilayah ini merupakan fasilitas uji coba militer rahasia, termasuk pesawat dan teknologi pertahanan. Akses sipil dilarang keras, wilayah dijaga ketat, pelanggaran bisa berujung penahanan. Larangan ini bukan tentang alien, melainkan tentang keamanan nasional dan resiko teknologi berbahaya jatuh ke tangan yang salah. Di berbagai negara, wilayah serupa juga ada, tempat riset senjata biologis, nuklir, dan teknologi militer canggih yang jika bocor dampaknya bisa berskala global. Yang kelima, kota mati akibat kesalahan manusia.
Di Rusia terdapat kota bernama Norilsk, salah satu kota paling tercemar di dunia akibat aktivitas industri berat selama puluhan tahun. Meski tidak sepenuhnya kosong, beberapa area di sekitarnya ditutup karena polusi logam berat, udara beracun, dan tanah yang tak lagi aman. Contoh lainnya adalah Centralia di Amerika Serikat, kota yang terbakar di bawah tanah sejak 1962. Akibat kebakaran tambang batu bara, api masih menyala hingga hari ini dan hampir seluruh penduduk telah pergi. Wilayah ini dilarang dihuni karena tanah bisa runtuh kapan saja dan gas beracun terus keluar dari celah tanah. Yang keenam, zona merah alam yang nggak bisa ditawar. Gunung berapi aktif memiliki wilayah yang disebut zona merah, area yang secara resmi dilarang untuk manusia. Gunung Merapi, Sinabung, hingga gunung berapi di Jepang dan Islandia memiliki batas aman berdasarkan data seismik, suhu, dan gas vulkanik. Larangan ini sering dilanggar dan hampir selalu berakhir tragis. Awan panas, gas beracun, dan letusan mendadak tidak memberi waktu untuk lari. Alam tidak mengenal kompromi, satu langkah melewati batas bisa berarti berakhir. Menariknya, hampir semua wilayah terlarang ini memiliki satu kesamaan penting. Ketika manusia pergi, alam justru pulih, ekosistem berkembang, dan keseimbangan kembali terbentuk. Wilayah-wilayah ini seolah mengingatkan kita bahwa manusia bukan pusat dari segalanya. Ada tempat di bumi yang tidak membutuhkan kehadiran kita, dan ada batas yang tidak boleh kita lewati. Pertanyaannya sekarang, dengan teknologi yang terus berkembang, apakah suatu hari wilayah-wilayah terlarang ini akan kembali dibuka? Atau justru akan bertambah lebih banyak seiring dengan meningkatnya resiko global? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena dunia masih menyimpan banyak tempat yang boleh kita pelajari tapi tidak boleh kita datangi.